melakukan koordinasi yang erat dengan pihak Polres, Mas, ya, atau Polda. Yang ngomong baik-baik. Ya, ngomong baik-baik. Terus melakukan koordinasi yang erat dengan pihak Polres, Mas, ya, atau Polda untuk tentang para pelakunya. Tetapi secara internal juga kita terus mendalami. Karena apa? Karena mereka berada di situ ngapain, gitu loh. Sekarang yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Saya berusaha mendinginkan suasana, Mbak. Kalau seperti kayak gini terus diangkat-angkat terus, kami kan juga sulit di lapangan. Tugas kami kan banyak, harus gabung sama TNI, harus pompa. Kalau ini terus dikumpulkan nanti kasihan kami lah di lapangan. Intinya kami sudah melaksanakan tugas, sudah memberikan sanksi, apa yang harus dilakukan sudah kita lakukan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak tinggal diam soal keributan pas Pampres Peraka Izroi dan oknum polisi. Keributan antara anggota Pas Pampres dan personil kepolisian terjadi di penyekatan PPKM Darurat Daan Mogot, Jakarta Barat. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia fraksi Golkar, Bobi Adityo Rizaldi, menyarankan TNI dan Polri meningkatkan intensitas kebersamaan tak cuma di level perwira, namun juga di level prajurit. Memang saat ini ketegangan antara TNI dan Polri lebih sering dipicu karena kesalahpahaman di level prajurit. Hampir tidak pernah di level perwira yang mungkin karena masih menjalani pelatihan bersama di Magelang, ungkap Bobi kepada wartawan Kamis 8 Juli 2021. Menurut Bobi, perlu ada latihan gabungan TNI Polri yang intens. Selain itu, Bobi berharap komunikasi antara TNI dan Polri juga tak hanya terjalin di level para komandan, namun juga hingga level personil di lapangan. Oleh karenanya, perlu sering ada latihan bersama atau gabungan, dan juga komunikasi intens bukan hanya di level pimpinan atau perwira, tapi sampai tingkat petugas operasi di lapangan. Bobi memuji kesigapan Kapolres Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo yang segera meminta maaf kepada Pas Pampres. Lagi-lagi Bobi menyoroti soal kebersamaan antara TNI dan Polri. Kejadian di atas bisa diatasi baik karena Kapolres sigap meminta maaf duluan atas nama bawahannya. Kedepan perlu upaya-upaya menumbuhkan kebersamaan antara TNI dan Polri secara rutin dan intensif, baik dengan cara latihan atau operasi bersama. Sebelumnya diberitakan, Propam Polda Metro Jaya sebelumnya mengevaluasi cara bertindak personil di lokasi penyekatan PPKM Darurat setelah insiden keributan dengan anggota Pas Pampres Peraka Izroi. Personil kepolisian dihimbau agar mengedepankan sikap humanis dalam melaksanakan di lapangan. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Birawa Beraja Paksa mengatakan, himbauan ini sudah sering disampaikan kepada personil di lapangan dalam beberapa kesempatan. Himbauan sudah kita lakukan tiap hari, baik saat mau melaksanakan tugas di lapangan dan juga secara media sosial seperti WhatsApp, grup, dan kegiatan lain. Anggota sudah tahu tapi kan dinamis di lapangan, ungkap Birawa saat dihubungi detik.com Kamis 8 Juli 2021. Birawa kemudian menyinggung kondisi personil yang juga mengalami keletihan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mempengaruhi kondisi psikologis personil di lapangan. Kalau di lapangan terlalu lama kan kadang-kadang capek,
seperti psikologis pasti akan berpengaruh. Tapi kalau penyampaian soal hal-hal apa yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan tugas sudah dilakukan setiap saat. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia fraksi Golkar, Bobi Adityo Rizaldi, menyarankan TNI dan Polri meningkatkan intensitas kebersamaan tak cuma di level perwira, namun juga di level prajurit. Memang saat ini ketegangan antara TNI dan Polri lebih sering dipicu karena kesalahpahaman di level prajurit. Hampir tidak pernah di level perwira yang mungkin karena masih menjalani pelatihan bersama di Magelang, ungkap Bobi kepada wartawan Kamis 8 Juli 2021. Menurut Bobi, perlu ada latihan gabungan TNI Polri yang intens. Selain itu, Bobi berharap komunikasi antara TNI dan Polri juga tak hanya terjalin di level para komandan, namun juga hingga level personil di lapangan. Oleh karenanya, perlu sering ada latihan bersama atau gabungan, dan juga komunikasi intens bukan hanya di level pimpinan atau perwira, tapi sampai tingkat petugas operasi di lapangan. Bahkan, Bobi memuji kesigapan Kapolres Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo yang segera meminta maaf kepada Pas Pampres. Lagi-lagi, Bobi menyoroti soal kebersamaan antara TNI dan Polri. Kejadian di atas bisa diatasi baik karena Kapolres sigap meminta maaf duluan atas nama bawahannya. Kedepan, perlu upaya-upaya menumbuhkan kebersamaan antara TNI dan Polri secara rutin dan intensif, baik dengan cara latihan atau operasi bersama. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seseorang anggota Pas Pampres terlibat adu mulut dengan petugas di pos penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Peristiwa tersebut terjadi saat penyekatan di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu 7 Juli 2021. Diketahui anggota Pas Pampres yang terlibat keributan tersebut adalah Peraka IG. Dalam video tersebut, kericuhan terlihat bermula saat petugas PPKM yang melarang Peraka IG melintas pos penyekatan bersikap keras. Sejumlah petugas penyekatan seolah mengeroyok dan mengintimidasi Peraka IG hingga menggiringnya ke tempat tersendiri. Tampak Peraka IG sebenarnya sudah menyampaikan dirinya adalah anggota Pas Pampres. Ia ingin lewat lantaran sedang menuju ke satuannya untuk bertugas dan akan mengikuti apel. Kalau kamu Pas Pampres, memangnya kenapa? Bentak seorang petugas PPKM darurat. Peraka IG terlihat kooperatif dan meminta maaf kepada petugas. Namun, para petugas tidak bisa mempercayainya begitu saja dan memaksa Peraka IG mengeluarkan kartu anggotanya. Sejumlah kata makian pun dilontarkan petugas kepada Pas Pampres muda tersebut. Salah seorang petugas berpakaian preman dengan nada keras dan tak ramah terus memaksa Peraka IG menunjukkan kartu tanda anggota. Bahkan sejumlah petugas yang lain juga bersikap demikian hingga beberapa kali mendorong Peraka IG. Peraka IG yang saat itu hanya mengenakan pakaian bebas berupa jaket berwarna krem beberapa kali didorong ke mobil watercross dan dibentak. Kartu tanda Andamu mana? Mana KTA-mu? Ungkap para petugas bersahutan. Namun, Pas Pampres muda tersebut tetap tenang dan menjelaskan sambil berusaha mengeluarkan KTE-nya. Cecaran pertanyaan pun tak terelakkan. Ini anggota semua, kamu kooperatif, kayak jagoan saja kau, kata petugas berpakaian preman itu. Setelah Peraka IG menunjukkan KTA dan memberikan penjelasan, akhirnya petugas mengizinkan Peraka IG melintasi pos penyekatan. Namun, persoalan tak selesai begitu saja.
Malam harinya, sejumlah anggota Pas Pampres mendatangi Polres Metro Jakarta Barat untuk meminta penjelasan soal kejadian itu. Sejumlah anggota Pas Pampres saat mendatangi Mapolres Jakarta Barat Rabu 7 Juli 2021 malam untuk meminta penjelasan pasca ribut peraka IG dengan anggota polisi berpakaian preman di pos penyekatan Jalan Daan Mogot Rabu siang. Mereka datang untuk mengklarifikasi apakah anggota polisi itu sudah diberi peringatan oleh atasannya. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adi Wibowo mengatakan permasalahan tersebut kini sudah selesai. Sudah tidak ada permasalahan, sudah selesai. Ia mengungkapkan dirinya juga sudah bertemu dan meminta maaf secara langsung dengan Komandan Pas Pampres terkait peristiwa tersebut. Saya sudah meminta maaf secara langsung kepada Komandan Pas Pampres. Permasalahan sudah selesai dan tetap sinergi TNI Polri menjaga negeri ini. Komandan Pas Pampres Mayor Jenderal TNI Agus Subianto menilai pernyataan seorang anggota polisi kepada bawahannya yang hendak lewat pos penyekatan menyinggung institusi negara. Anggota saya yang datang ke Polres ingin meyakinkan apakah oknum yang bicara di video. Kalau kamu Pas Pampres memang kenapa? Sudah diperingatan oleh atasannya atau tidak? Ungkap Agus melalui pesan singkat Kamis 8 Juli 2021. Agus memastikan pihaknya juga telah meminta keterangan dan memeriksa anggota Pas Pampres yang terlibat dalam cekcok tersebut. Bahkan kata dia, Kapolres Jakarta Barat juga secara langsung telah menyampaikan permintaan maaf kepada pihaknya atas sikap salah satu oknum polisi di pos penyekatan darurat itu. Anggota saya sudah diperiksa dan Kapolres sudah datang ke Mako Pas Pampres meminta maaf tentang oknumnya yang bersalah. Di sisi lain, Agus juga membela anggotanya yang adu mulut saat disekat petugas PPKM darurat di Daan Mogot, Jakarta Barat. Agus menuding petugas yang berjaga tak paham aturan. Ia mengingatkan pekerja di sektor esensial dan kritikal boleh tetap bekerja selama PPKM darurat. Aturan PPKM darurat belum dipahami petugas di lapangan tentang sektor esensial, non-esensial, kritikal yang bekerja di sektor ini boleh melewati penyekatan. Dalam aturan terkait PPKM darurat Jawa Bali, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 mengecualikan pembatasan untuk sektor esensial dan kritikal. Beberapa bidang yang masuk sektor kritikal adalah objek vital nasional serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila, kata dia, sebagian besar anggota Pas Pampres memang tak lagi tinggal di asrama yang disediakan di ibu kota. Mereka, kata dia, hampir 75% tersebar di wilayah Jabodetabek. Maka, para anggota Pas Pampres ini harus pulang pergi untuk berdinas dan dipastikan melalui sejumlah titik penyekatan di masa PPKM darurat ini. Sehingga harus ada sosialisasi instruksi tersebut. Oleh karena itu, Agus berharap kejadian serupa tak terulang lagi. Ia pun berharap TNI dan Polri mensosialisasikan aturan PPKM darurat ke para anggota yang bertugas. Saya sudah koordinasi dengan para Dansat TNI dan Polri di lapangan untuk memahami aturan tentang PPKM darurat itu. 4 anggota Polres Metro Jakarta Barat diperiksa. 4 anggota polisi menjalani pemeriksaan di Propam Polda Metro Jaya setelah terlibat keributan dengan seorang anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres di pos penyekatan PPKM darurat di Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu 7 Juli 2021.